Jemaat yang dikasih Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini, kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan di dalam doa. Berdoa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Krasis Pulau Jawa melalui Sehati di dalam doa. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang selalu setia menyertai dan melindungi kami, menuntun kami melalui persekutuan, di mana di dalamnya kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kembali mempertemukan kami sebagai saudara-bersaudara di dalam iman, melalui Sehati di dalam doa. Kini kami akan mempelajari firman Tuhan. Tuhan terangi hati kami, Tuhan terangi hati hamba-Mu ini, agar firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Efesus 4 ayat ke-20 sampai ayat yang ke-27. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenai Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada seorang yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padamu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita membaca
akan pembacaan kita pada saat ini yang saya pilih dari kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Jemaat yang dikasih Tuhan, dari pembacaan ini saya memilih dua nats untuk kita renungkan bersama, yaitu ayatnya yang ke-26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus selalu menyadari bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup sebagai manusia baru. Apa yang baru? Yang baru adalah cara hidup kita. Cara hidup yang baru itu adalah cara hidup yang sesuai dengan ajaran firman Allah. Bukan cara hidup yang sesuai dengan keinginan hati kita sendiri atau keinginan orang lain. Tetapi harus sesuai dengan keinginan Allah atau kehendak Allah. Salah satu cara hidup yang baru yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-27 adalah tentang hal marah. Siapa yang pernah marah? Kita semua pasti pernah marah. Tidak ada manusia yang tidak pernah marah. Itu pasti. Di dalam ayat ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Artinya, kita boleh marah, tapi hendaknya kemarahan itu tidak menimbulkan perbuatan dosa. Seperti pikiran yang jahat, perkataan yang tidak baik, kasar, dan dapat melukai hati orang lain. Bagaimana kita bisa mencapai marah yang benar? Kita harus menangani marah kita itu sehingga tidak menghancurkan hubungan yang ada. Menurut Rasul Paulus, kemarahan justru timbul karena kita ingin memperbaiki hubungan yang rusak. Karena hal-hal yang tidak jelas. Misalnya, ada cerita-cerita yang tidak benar yang kita dengar tentang diri kita. Atau ada hal-hal yang dilakukan oleh seseorang karena unsur kesengajaan dan itu menyangkut diri kita. Sehingga kita marah. Marah harus padam sebelum matahari terbenam. Karena kalau kita menyimpan atau memelihara amarah kita, maka kita akan memberi peluang bagi iblis untuk semakin membuat kita marah dan mendorong kita untuk meluapkan marah yang tidak terkendali. Bahkan akan menimbulkan akar pahit sehingga hubungan dengan sesama semakin sulit diperbaiki. Untuk bisa mewujudkan marah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal, yaitu tubuh dan darah Kristus. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, Tuhan menghendaki kita hidup di dalam ketaatan kepada kehendak-Nya. Tidak mentaati firman Tuhan berarti kita menyakiti hati Tuhan. Tentu kita tidak ingin menyakiti hati Tuhan, bukan? Karena itu, untuk bisa hidup di dalam kehendak Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus untuk menguatkan komitmen kita dan menguatkan kita untuk melakukan apa yang menjadi
keinginan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 16-20 dikatakan, dari buahnya lah kamu dikenal sebagai murid-muridku. Kata Tuhan Yesus, kita adalah murid-murid Tuhan. Karena itu tunjukkanlah kepada Tuhan Yesus bahwa kita ini adalah sungguh-sungguh murid-muridnya. Tuhan selalu menanti buah-buah iman yang nyata di dalam kehidupan kita. Buah-buah iman yang memuliakan namanya. Semangat mempelajari firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali lagi kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan bahwa pada saat ini kami boleh kembali lagi menikmati persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih di dalamnya kami boleh memuji-muji memuliakan nama-Mu, bahkan kami boleh berada di sekitar kebenaran-kebenaran-Mu. Pada saat ini kami diajarkan tentang satu cara hidup sebagai orang yang percaya, yaitu bagaimana kami menangani perihal marah yang biasa muncul di dalam kehidupan kami, dalam kami menghadapi masalah-masalah kehidupan. Terima kasih untuk tuntunan firman Tuhan ini ya Tuhan.
kami dikuatkan, kami dituntun kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami dituntun untuk menyenangkan hati Tuhan, menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan secara benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhanlah yang menyempurnakan firman ini di dalam hati kami dan juga memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik. Pada saat ini kami juga terus bergumul, terus berdoa buat orang tua, saudara, anak-anak, bahkan cucu-cucu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Tuhan yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, yang saat ini ya Tuhan berada di dalam ketidakberdayaan karena perjuangan menghadapi sakit penyakit. Tuhan, hadirlah, jamahlah, kuatkanlah ya Tuhan, sehingga semua boleh terpulihkan. Bahkan sesama kami ya Tuhan, yang saat ini terpapar pandemi COVID-19. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa ada beberapa hamba-hambamu yang saat ini sedang berada di dalam kelemahan tubuh, mengalami sakit COVID-19. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kepadamu kami berseru, mohon pemulihan yang daripadamu. Kuatkan mereka di dalam proses-proses pemulihan. Biarlah mereka senantiasa berseru, biarlah mereka senantiasa percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dan akan menolong kami di dalam menghadapi pergumulan yang berat ini ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, begitupun juga pergumulan-pergumulan yang lain. Kami berdoa yang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga. Tuhan hadirlah, menuntun sehingga di dalam setiap rumah tangga boleh mengalami sukacita, keharmonisan, kebahagiaan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi yang berada di dalam perjuangan mencari pekerjaan, menanti teman hidup, anugerah anak, dan berbagi perjuangan-perjuangan kehidupan. Pendidikan anak-anak ya Tuhan. Kami berdoa bagi yang mendampingi anak-anak. Kami berdoa bagi yang bekerja di tempat yang sangat jauh, jauh dari keluarga. Tuhan melindungi dan menyertai. Kami berdoa untuk semua aktivitas kehidupan kami dalam rumah tangga, pekerjaan, dan juga pendidikan anak-anak, bahkan juga di dalam aktivitas rohani kami, ibadah-ibadah yang berlangsung secara onsite maupun juga secara virtual, berbagai kegiatan-kegiatan gerejawi. Tuhan menolong agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami dikaruniakan hikmat untuk selalu setia pada protap pemerintah, dan juga kami selalu semangat di dalam beribadah. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, tenaga medis, vaksin COVID ya Tuhan. Tuhan menolong sehingga vaksin ini boleh berhasil dan membuat kami dimampukan untuk lebih memiliki imun yang kuat untuk menghadapi penyakit ini. Tapi kami percaya Tuhan bahwa dengan jamahan-Mu, kasih-Mu, kekuatan yang daripadamu, semangat yang daripadamu, Engkau mengaruniakan imun yang kuat bagi kami. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Pimpin kami sejauh malam hari ini di saat kami beristirahat. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah seluruh sembahyang kami. Sempurnakanlah semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita dan terus menguatkan kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini, setia padanya dan selalu semangat, selalu terkuatkan apapun tantangan yang kita hadapi. Sampai berjumpa, disehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.